Oke, cek 1 2 3. Teman-teman sekalian, siswa-siswi kelas 9 semester 6 program belajar kesetaraan Taiwan. Apa semua dengar suara saya? Sebelum saya mulai, saya pengen cek terlebih dahulu sound systemnya. Bisa dengar suara saya semuanya? Dari 5 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, ada Ica, ada Rosita, ada Luna Febria, ada Ame, dan Sofia Karin. Cek 1 2 3 terlebih dahulu. Ada yang berhalangan, memiliki kendala atau menemui kendala tidak bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Baik, kelihatannya teman-teman yang lain masih ada kepentingan ya, atau masih ada kesibukan sehingga mungkin nanti terlambat masuk kelas. Untuk itu, mari teman-teman sekalian, dengan 5 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, kita awali saja atau kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang bagi siswa dan siswi kelas 9 semester 6 di program belajar kesetaraan Taiwan, kejar paket B. Pada malam hari ini pertemuan ke-15 tanggal 17 April tahun 2017 ya. Sebenarnya malam hari ini sudah injury time, bukan injury time, adanya additional waktu ya. Jadi ada waktu tambahan untuk kita bisa bertatap muka kembali, karena sesuai dengan, kalau kita sesuaikan dengan apa yang sudah diplanningkan oleh pihak akademik, itu total pertemuan semuanya, seluruhnya secara keseluruhan itu ada 14 kali pertemuan. Dan tadi pagi saya mengkontak Pak Farih Mansur selaku ketua bidang akademik. Bagaimana nih, ini sudah selesai semua, saya mengajar di kelas 9 semester 6. Apakah sudah saja atau masih ada waktu untuk diteruskan? Oke, dari Pak Fari sambil menunggu kepastian ujian akhir nasionalnya, jadi saya masih bisa mengisi, melanjutkan pertemuannya dengan mungkin dengan pendalaman materi yang seperti yang akan saya lakukan pada malam hari ini kepada kalian semua, yang akan saya berikan kepada kalian semua pada malam hari ini, yaitu pendalaman materi atau latihan-latihan soal supaya teman-teman sekalian lebih terbiasa, tidak gugup, tidak nervous, tidak canggung lagi ketika nanti teman-teman sekalian akan menghadapi ujian akhir nasional ya. Karena soal-soal yang akan saya siapkan, yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini, saya ambilkan dari soal-soal ujian nasional yang dulu-dulunya pernah dikeluarkan atau pernah dipakai gitu. Jadi nanti teman-teman sekalian akan bisa membayangkan seperti itu gambaran kurang lebihnya dari ujian akhir nasional. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu canggung, tidak perlu minder ya. Yang penting kalian siapkan saja diri kalian baik-baik, belajar yang tekun, kemudian optimis ya, jangan tergesa-gesa, jangan ragu-ragu gitu ya. Yang siap saja gitu ya. Baik. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, seperti biasa, mari kita buka terlebih dahulu pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi, pelajaran yang akan kita lalui pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman sekalian bisa mencermati atau menangkap apa yang akan saya sampaikan atau apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dengan mudah, dan semoga bisa bermanfaat ya. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru hadir pada malam hari ini. Tenang saja karena materi belum saya mulai, jadi teman-teman sekalian langsung bisa gabung yang baru hadir. Silahkan duduk
Silahkan persiapkan dirinya. Saya ulangi lagi bahwa malam hari ini tidak ada materi yang akan saya sampaikan, melainkan hanya bersifat latihan, preview, pendalaman materi supaya teman-teman sekalian lebih siap menghadapi ujian akhir nasional yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang. Untuk itu perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, yang perlu kalian lakukan pada malam hari ini adalah lebih berinteraksi dengan saya ya, artinya lebih merespon. Kalau biasanya kalian hanya mendengar, kemudian ketika saya tanya kalian merespon. Nah, kalau malam hari ini full, nanti kalian saya minta untuk responsifnya ya. Jadi karena di sini sudah saya persiapkan 20 soal yang mudah-mudahan nanti waktunya cukup sehingga bisa terselesaikan semuanya. Nanti teman-teman sekalian saya minta untuk merespon apa yang menjadi pertanyaan saya. Jadi nanti kalian seperti biasa pendalaman materi yang sudah pernah saya sampaikan, nanti teman-teman sekalian tinggal jawab A, B, C atau D ya. Gitu. Dan setiap soalnya insya Allah nanti akan saya berikan sedikit penjelasan atau sedikit pembahasan supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini tidak hanya membahas soal, tetapi juga review atau mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kalian dapatkan di kelas 1 atau di kelas berapa? 7, di kelas 2 atau kelas 8, dan di kelas 3 atau kelas 9 ya. Karena ujian akhir nasional itu materinya diambil dari keseluruhan kelas, dari kelas 1 hingga kelas 3. Jadi lumayan banyak buat kalian untuk belajar ya. Jadi untuk itu malam hari ini review sambil mengingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah lupa ya, gitu. Oke, dari 7 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini saya cek kembali, bisa dengar suara saya dengan jelas ataupun melihat papan tulis yang sudah saya tampilkan di sini. Ada kendala nggak? Ada yang mengalami gangguan, tidak bisa mendengar suara saya atau melihat papan tulis? Karena untuk beberapa kelas yang kemarin, kelas yang lain, ketika saya melakukan pendalaman materi, saya kan sudah persiapkan soal tuh. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk PDF, tetapi mereka tidak bisa lihat. Jadi saya terpaksa untuk kelas ini saya convert atau konversi ke bentuk PowerPoint, dan mudah-mudahan kalian yang menggunakan tablet atau menggunakan menggunakan handphone bisa mengakses dengan jelas ya. Gimana, layarnya bisa terlihat nggak? Yang lain? Baik, tidak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada masalah, saya rasa tidak perlu saya panjang lebarkan lagi introduction dari saya atau pendahuluan dari saya. Kita akan segera masuk di soal nomor 1, dan saya minta teman-teman sekalian untuk teliti dalam menjawab. Jadi anggap saja ini sebagai ujian akhir nasional ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kita akan mulai soal nomor 1. Bagi yang tidak bisa melihat saya akan bacakan, bagi yang bisa melihat disimak dan juga bisa dibaca sendiri. Soal nomor 1. 3 bentuk tenaga endogen yang mengubah bentuk muka bumi hingga seperti saat ini adalah apakah A. tenaga vulkanisme, tektonisme dan gempa? Apakah B. eksogen, tektonisme dan vulkanisme? Apakah C. vulkanisme, gempa dan eksogen? Apakah D. tektonisme, eksogen, gempa? Yang mana? 3 bentuk tenaga endogen yang mengubah bentuk muka bumi sehingga bentuk muka bumi itu seperti sekarang ini. Apakah A. vulkanisme, tektonisme dan gempa? Apakah B. eksogen,
tektonisme dan vulkanisme? Apakah C, vulkanisme, gempa, dan eksogen? Apakah D, tektonisme, eksogen, dan gempa? Yang mana? Lo bisa dengar ya? Kok nggak ada yang jawab? Oke, masih saya tunggu. Ini baru 2 yang jawab, sedangkan ini ada 7 siswa. Yang 5 kemana? Yuk, yang mana? Ya nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu terburu-buru difikirkan. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, vulkanisme, tektonisme, gempa, ataukah B, eksogen, tektonisme, vulkanisme? Apakah C, vulkanisme, gempa, dan eksogen? Apakah D, tektonisme, eksogen, dan gempa yang merupakan 3 pembentuk tenaga endogen yang mengubah bentuk muka bumi? Iya kan, pelajaran lama ya. Ya makanya itu, jadi kayaknya perlu dilakukan review seperti ini karena ujian akhir nasional itu soalnya juga berasal dari kelas 1, kelas 2 gitu kan, atau pelajaran lama. Jadi kalau kalian lupa dan tidak pernah direview, takutnya nggak bisa ngerjakan. Jadi saya rasa hal ini perlu dilakukan ya sebelum menghadapi ujian akhir nasional nanti. Ya, baik. Segera saja akan saya buka jawabannya. Apakah benar jawaban kalian semua? Apakah salah? Ya, jawabannya benar untuk 3 bentuk tenaga endogen yang mengubah bentuk muka bumi adalah ini dia. Vulkanisme, tektonisme, dan gempa atau A. Jadi di sini kalian bisa cermati ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bentuk tenaga endogen. Jadi jangan kemana-mana ya. Tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Coba kalian perhatikan jawaban B, C, dan E. Di sini ada tenaga eksogen. Ya. Nih ada tenaga eksogen. Which is itu bukan jawabannya. Jadi yang ditanyakan tenaga endogen kok di situ ada eksogen. Endogen dan eksogen itu kan berlawanan. Kalau endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Kalau eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kalau yang ditanyakan endogen berarti eksogennya nggak masuk gitu ya. Walaupun di situ ada vulkanisme, tektonisme dan sebagainya, tetapi di situ ada eksogennya berarti tidak tepat. Yang tepat adalah A, vulkanisme, tektonisme, dan gempa. Di mana vulkanisme kalau kalian masih ingat itu adalah tenaga yang dihasilkan akibat
apa ya namanya, kegiatan atau aktivitas yang berasal dari dalam tanah atau biasanya dalam gunung api itu ya, vulkanis ya, kegiatan dapur magma gitu ya. Kemudian itu yang mengubah bentuk muka bumi, misalnya menjadi dataran tinggi, dataran pegunungan ya, begitu. Kemudian gerakan-gerakan lempeng bumi atau namanya tektonisme. Itu juga bisa mengubah bentuk muka bumi ya. Itu. Kemudian gempa juga gitu, terjadinya gempa bisa mengubah permukaan bumi, misalnya menjadi landai, menjadi curam, kemudian bentuknya yang kemudian berubah-ubah. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, vulkanisme, tektonisme, dan gempa. Dicatat ya. Sekarang soal nomor 2. Nah ini soal nomor 2 ini ada gambarnya, jelas ya gambarnya ya. Ada bapak guru di depan kelas, mengajar di kelas SMA. Oke, soalnya adalah gambar Pak Guru yang mengajar di kelas SMA tersebut atau di dalam kelas, bisa dianalogikan SMP ya, tapi itu seragamnya putih dan abu-abu jadi SMA. Gambar di atas menunjukkan proses interaksi sosial antara siapa dan siapa. Apakah A, individu dengan individu? Apakah B, kelompok dengan kelompok? Apakah C, individu dan kelompok? Apakah D, semua benar? Baik, nggak apa-apa Mbak Ratih, silakan bergabung saja. Saya ulangi ya. Jadi di sini ada gambar, soalnya bergambar ada Pak Guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Kira-kira gambar Pak Guru yang sedang mengajar di dalam kelas tersebut menunjukkan proses interaksi sosial antara apa dengan apa. Apakah individu dengan individu, kemudian kelompok dengan kelompok, apakah individu dengan kelompok, apakah jawabannya semua benar? Boleh, saya tunggu, nggak perlu tergesa-gesa, yang penting benar ya jawabannya ya. Yo, yang mana? Boleh kalian sambil buka buku pelajaran yang lalu ya. Saya kira nggak susah kan? Ayo, yang lain mana jawabannya? Jadi kira-kira kalau Pak Guru sedang mengajar di dalam kelas, itu bentuk proses interaksi sosial apa bentuknya? Silakan Mbak Rani, langsung gabung saja. Sekarang baru nomor 2 kok. Ikut jawab ya. Kita latihan untuk song-song ujian akhir sekolah. Ujian akhir nasional, sorry. Mbak Luna Febria belum jawab ya.
Oke. Baik. Untuk gambar di atas, ya, gambar di slide ini, Pak Guru yang sedang mengajar siswanya di dalam kelas itu merupakan proses interaksi sosial antara individu dan kelompok. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi 100 buat kalian yang menjawab dengan jawaban C, individu dan kelompok. Jadi sudah jelas sekali ya. Di sini kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa Pak Guru mengajar siswa-siswanya gitu. Jadi perbandingannya adalah Pak Guru itu sebagai individu, siswa-siswa yang ada di dalam situ adalah kelompok. Jadi jawaban yang benar adalah Pak Guru dengan siswa-siswanya itu merupakan proses interaksi sosial antara individu dan kelompok. Ya, paham ya? Kalau individu dengan individu contohnya siapa? Misalnya Mbak Rosita dengan Mbak Ame ya, tiba-tiba ngajak ketemuan di Taipei Main Station gitu ya. Kemudian lagi mengobrolkan persiapan ujian akhir nasional materi IPS misalnya gitu. Ya, itu namanya individu dengan individu. Kalau kelompok-kelompok itu misalnya debat antara kelas A dan kelas B. Nah, itu banyak orang dengan banyak orang gitu. Kalau satu orang dengan banyak orang itu namanya individu dan kelompok seperti yang tadi saya contohkan atau di soal tadi adalah Pak Guru dan siswa-siswanya. Jadi jawaban yang benar adalah individu dengan kelompok. Gitu ya. Saya lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini geografi. Batas wilayah Asia Tenggara di sebelah timur adalah perairan apa? Apakah A. Samudra Hindia? Apakah B. Samudra Atlantik? Apakah C. Samudra Pasifik? Apakah D. Laut Cina Selatan? Jadi negara-negara Asia Tenggara itu ada Taiwan, kemudian ada Jepang, kemudian ada Indonesia, ada Filipina, ada mana lagi? Malaysia, ada Brunei Darussalam dan sebagainya. Kira-kira kalau dilihat batas sebelah timur perairan negara-negara Asia Tenggara tersebut, itu apa kira-kira? Apakah A. Samudra Hindia? Apakah B. Samudra Atlantik? Apakah C. Samudra Pasifik? Apakah D. Laut Cina Selatan? Ayo, yang mana? Kalau kalian pengen lihat, buka mapnya, buka petanya. Sebelah timur itu kira-kira samudra atau laut apa?
Yuk, kira-kira jawaban yang benar mana? Ya, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Saya kira mungkin 10 soal lah malam hari ini, bisa. Ini kayaknya sudah pada lihat map ya, lihat peta ya. Mana jawabannya benar? Jawaban yang benar, apakah A. Samudra Hindia, apakah B. Samudra Atlantik, apakah C. Samudra Pasifik, apakah D. Laut Cina Selatan yang merupakan batas wilayah Asia Tenggara sebelah timur. Dari negara-negara Asia Tenggara tersebut adalah iya. Kalian dapat 100 bagi yang menjawab dengan jawaban Samudra Pasifik atau C ya, tadi jangan Samudra Pasifiknya. Sebelah timur negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, kemudian Thailand ya. Itu adalah Samudra Pasifik. Kalau sebelah baratnya itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kalau sebelah selatannya itu dengan Samudra Hindia. Gitu. Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Atau benar semua? Oke, good. Benar semua, itu artinya kalian sudah bisa dikatakan siap lah untuk menjawab atau mengikuti ujian akhir nasional ya. Jadi saya lega. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 4. Nah, ini juga ada gambar, teman-teman sekalian. Perhatikan gambar rambu-rambu peringatan itu. Ya, biasanya kalau di jalan kita ketemu rambu-rambu seperti ini ya. Nah, ternyata kalau dikaitkan dengan materi sosiologi ya, materi IPS, bahwa gambar tersebut itu merupakan atau menunjukkan bentuk pengendalian sosial. Nah, dulu sempat saya jelaskan bahwa macam-macam bentuk pengendalian sosial tersebut. Nah, ini di sini yang saya tanyakan, kalau bentuk gambar ini itu kira-kira pengendalian sosial tersebut itu sifatnya apa? Apakah A. represif, B. preventif, apakah C. kooperatif, apakah D. kuratif? Jadi ini kata kuncinya ya, saya berikan clue untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi rambu-rambu peringatan di sini kan untuk mencegah ya, sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya atau bahasa istilahnya di situ yang mana? Apakah A. represif, B. preventif, apakah C. kooperatif, apakah D. kuratif? Pengendalian sosial yang sifatnya adalah mencegah sesuatu hal sebelum ia terjadi ya, itu namanya apa? Apakah A. represif, B. preventif, C. kooperatif, apakah D. kuratif? Yang mana kira-kira yang tepat menjabarkan atau menjelaskan tentang bentuk pengendalian sosial yang sesuai dengan gambar ini? Saya berikan waktu untuk menjawab, silahkan. Bisa searching, bisa buka buku, atau bisa tanya temennya. Oke,
Sudah 4 atau 5 orang yang jawab, yang 5 yang lainnya mana? Saya tunggu sambil ngambil minum ya, bentar. Oke, I'm back. I'm coming back already. Ya, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 tentang rambu-rambu peringatan yang tadi sudah saya berikan clue-nya, bahwa jawaban dari 4 pilihan jawaban tersebut adalah mana yang kira-kira menunjukkan pengendalian sosial bersifat mencegah atau sesuatu hal yang untuk mengendalikan sesuatu hal yang belum terjadi, termasuk dari contoh gambar rambu-rambu peringatan. Jadi kan kalau ada peringatan tanjakan, turunan, itu kan untuk mencegah seseorang supaya tidak kaget, oh ternyata jalannya naik, oh ternyata jalannya belok, oh ternyata jalannya turun nanjak sekali, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu merupakan pengendalian sosial yang bersifat, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah preventif atau B. Jadi 100 buat kalian yang menjawab pertanyaan nomor 4 dengan jawaban preventif. Jadi ada macam-macam pengendalian sosial, ada preventif, ada kuratif. Kalau preventif itu cenderung dia mencegah ya, sebelum terjadi dicegah supaya tidak terjadi gitu ya. Kalau kuratif itu lebih ke penyembuhan ya, penyembuhan. Jadi kalau seseorang sudah terjadi misalnya kecelakaan, nanti kalau kuratif itu pengendalian yang bersifat menyembuhkan seseorang yang sudah terjadi gitu, terjadi kecelakaan atau sudah terjadi aktivitas yang tidak diinginkan gitu, pengobatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan seseorang menjadi ke keadaan yang semula tadi gitu. Itu namanya kuratif. Kalau preventif itu lebih mencegah supaya suatu kondisi atau keadaan itu tidak bisa terjadi. Ya, nomor 5 ini sangat mudah menurut saya. Saya bacakan soalnya. Seorang ibu mengarahkan putranya agar tidak terlambat pulang ke rumah. Pernyataan tersebut merupakan contoh pranata ... Apakah A. politik, B. ekonomi, C. keluarga, ataukah D. sekolah? Jadi kalau ada pernyataan
Seorang ibu mengarahkan putranya agar tidak terlambat pulang ke rumah. Pernyataan tersebut merupakan contoh peranata di bidang apa? Apakah A. Politik, B. Ekonomi, C. Keluarga, D. Sekolah. Ayo hati-hati, ini pertanyaan yang paling mudah menurut saya. Tentu saja kalian juga gitu. Jadi clue-nya sudah ada ya. Jangan sampai salah. Ini Mas Dharma ngeles nih ya. Kayaknya tadi jawabannya A deh. Nggak salah ketik, kayaknya jarak keyboard A sama C itu jauh deh Mas. Ini berlagak seorang detektif ya. Nggak, saya bercanda kok. Nggak apa-apa, ada yang boleh mau ganti, ayo diganti nggak apa-apa. Yang penting teliti ya. Oke, saya kira tidak perlu lama-lama ya. Ini sangat mudah sekali kalau kita lihat dari segi pertanyaannya. Jadi jika ada pernyataan seorang ibu mengarahkan putranya agar tidak terlambat pulang ke rumah, itu merupakan contoh peranata di bidang atau di eh, sektor keluarga. Ya, jelas ya, karena seorang ibu dan anaknya. Kalau kita lihat jawabannya dari politik, sekolah, itu sangat tidak nyambung sekali. Jadi yang benar adalah keluarga ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya, agak sedikit menanjak tingkat kesulitannya. Nomor 6, masyarakat yang masih terikat kuat terhadap tradisi-tradisi leluhur dalam kehidupan alam sekitarnya merupakan perilaku masyarakat apa? Saya ulangi lagi. Masyarakat yang masih terikat kuat terhadap tradisi-tradisi leluhur dalam kehidupan alam di sekitarnya merupakan perilaku masyarakat apa? Apakah A. tradisional, B. modern, C. liberal, atau D. masyarakat kota? Masyarakat yang masih terikat kuat terhadap tradisi leluhur dalam kehidupan alam di sekitarnya merupakan perilaku masyarakat apa? Apakah A. masyarakat tradisional, B. masyarakat modern, apakah C. masyarakat liberal, ataukah D. masyarakat kota? Yang mana kira-kira jawabannya benar? Gimana kira-kira pertanyaannya, susah-susah atau mudah-mudah? Ini saya ambilkan dari ujian nasional tahun berapa ya? 2013 atau 2014. Soal-soalnya seperti ini. Karena kalau saya lihat soal-soalnya tuh ya setiap tahun tuh hampir mirip-mirip, cuman polanya aja yang dirubah. Polanya mirip, cuman soalnya aja yang dirubah. Gitu. Mungkin bisa saja nomor 6 ini ditanyakan yang lain tetapi setipe gitu. Kira-kira nggak susah kan ya? Kalau ketemu soal seperti ini masih bisa jawab kan ya? Ya bolehlah UN atau UPK ya. Yang penting eh, buat menghadapi ujian yang akan datang. UPK-nya belum ya? Oke. Kalau UPK itu saya yang buat soalnya. Kalau ujian nasional itu yang buat negara.
Jadi kalau ujian nasional itu yang bikin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau ujian pendidikan kesetaraan itu yang buat tutor yang bersangkutan. Kalau materi IPS sudah saya setorkan dari bulan apa itu ya, dari bulan kapan, bulan Februari kalau nggak salah tanggal 20. Saya kira akan dimulai tanggal berapa ya kemarin, tanggal 15 Maret kalau nggak salah. Jadi saya bikinnya sudah ini terlalu rajin ya. Terlalu rajin, sudah saya kumpulkan ke Pak Fari dan saya sudah juga bikin soal online-nya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ada yang belum jawab? Boleh Mbak Eme, silakan Mbak Ame. Nanti kalau waktunya masih cukup, boleh masuk lagi ya. Oke, jawaban yang benar untuk nomor 6 tentang soal yang menyatakan bahwa masyarakat yang masih terikat kuat terhadap tradisi-tradisi leluhur dalam kehidupan alam di sekitarnya merupakan perilaku masyarakat yang dinamakan, ini dia jawabannya, tradisional. Di situ sudah jelas ya kata-katanya ya, bahwa kehidupan masyarakat yang namanya masyarakat tradisional itu pasti jauh dari modern ya, apalagi kota gitu kan. Dia pasti masih terikat kuat dengan budaya-budaya leluhur atau budaya-budaya orang zaman dahulu ya, tradisi-tradisi leluhur mereka belum tinggalkan. Tapi berbeda dengan masyarakat atau perilaku kehidupan masyarakat kota. Mereka cenderung individualis, sudah tidak percaya lagi tahayul-tahayul, apalagi mengaplikasikan kebudayaan-kebudayaan leluhur gitu ya. Mereka, kalau masyarakat modern itu mereka lebih mengacu kepada kehidupan barat, seperti ya berkiblat kepada Amerika, berkiblat pada Eropa gitu ya. Gitu. Jadi kalau di situ soalnya bilang masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur, kebudayaan peninggalan leluhur itu disebut perilaku kehidupan masyarakat tradisional. Jadi jawabannya tadi adalah A, tradisional. Mungkin 3 soal lagi sebelum waktunya habis ya, ini sudah kurang 13 menit lagi. Kita lanjut ke nomor 7, soal nomor 7. Ini tentang geografi. Ya, soalnya bunyinya seperti ini. Berikut ini yang merupakan usaha pencegahan kerusakan lingkungan kecuali. Jadi yang bukan ya, yang bukan merupakan usaha pencegahan kerusakan lingkungan. Apakah A, reboisasi? Apakah B, rehabilitasi? Apakah C, ekstensifikasi? Apakah D, penghijauan? Yang bukan merupakan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Ya, jawabannya kira-kira yang mana? Apakah A, reboisasi? Apakah B, rehabilitasi? Apakah C, ekstensifikasi? Apakah D, penghijauan? Yo, yang belum jawab, masih saya tunggu jawabannya. Saya kira ini juga tidak terlalu susah ya. Oh Pak, kok bilangnya nggak susah ya Pak? Ini menurut saya susah loh. Ya maaf. Tapi saya kira ini sesuai dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Jadi ya sekedar flashback, berarti kalau kalian tidak bisa berarti lupa saja atau tidak ingat gitu ya. Jadi bisa di recall back lagi.
Ini Taiwan masih dingin nggak? Kayaknya sudah musim semi ya, mulai panas ya. Sudah April, pertengahan April sih kalau biasanya sih sudah panas, sudah mulai panas. Malam Mbak Lina, silahkan masuk, silahkan bergabung ya. Malam hari ini kita akan review materi, jadi Mbak Lina nanti cukup menjawab A, B, C, atau D sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Oh, sudah mulai panas ya. Wah, di sana itu kalau panas menurut saya sangat panas sekali. Walaupun di Indonesia juga nggak pernah ada musim dingin sih. Tapi saya suka musim dingin di Taiwan. Di sana kulitnya jadi tampak bersih, bersinar gitu ya. Dan fashionnya bagus-bagus kalau pas musim dingin menurut saya. Jadi ada jaket-jaket, celana, baju-baju itu cocok aja. Di sini loh baju-baju saya di Taiwan dulu nggak pernah saya pakai. Lagi mana lagi baju tebel-tebel waktu musim dingin. Di sini kan musimnya panas. Jadi kalau dipakai waktu mungkin ke gunung gitu ya yang cuacanya sudah dingin gitu. Kalau sekarang sudah pakai tank top, you can see gitu ya. You can see sama hot pants. Hot pants. Baik. Oke. Nomor 7 yang bukan merupakan usaha pencegahan kerusakan lingkungan adalah, jawaban yang benar adalah C ya, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu bukan merupakan program untuk mencegah kerusakan lingkungan, tetapi kalau reboisasi, penghijauan, ya rehabilitasi itu merupakan usaha untuk melestarikan atau mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya reboisasi. Ada yang masih ingat reboisasi itu artinya apa? Ayo, ada yang masih ingat arti dari reboisasi ini apa? Menanam ulang. Ada yang lain? Penghijauan kembali lahan yang gundul. Kok menggundulkan? Tandus gundul, gimana tuh maksudnya tandus gundul? Yang masih ingat reboisasi itu apa? Iya, benar sekali ya bahwa reboisasi itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menghijaukan kembali lahan yang gundul ya. Gitu. Ya, dengan penghijauan kembali, dengan menanam ya. Jadi kalau hutan itu setelah ditebangi gitu ya, adakan reboisasi, penanaman ulang supaya tidak gundul karena ditebang seperti yang tadi dibilang Mas Dharma ya, gundul-gundul pacul, gundul tandus gitu ya. Nah, itu reboisasi. Oke. Ya, mungkin ini soal terakhir ya. Nomor 8. Karena waktunya tinggal tidak cukup kayaknya 10 nomor ini. Nomor 8. Coba ada 4 pilihan jawaban di sini, semuanya nama-nama benua. Coba kalian urutkan 5 benua dari yang terbesar hingga yang terkecil. Apakah jawabannya A, Amerika, kemudian Afrika, Eropa, Asia, Australia? Apakah B, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia? Apakah C, Australia, Afrika, Eropa, Asia, Amerika? Apakah D, Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia? Jadi ini kayak pelajaran kelas 2 SD ya, mengurutkan. Tapi ya di sini kalau kalian mengurutkan tapi kalian harus berpikir. Kayaknya analogi.
dan ada ilmunya gitu ya untuk mengurutkan 5 benua dari yang terbesar hingga terkecil. Apakah jawabannya A, apakah jawabannya B, apakah jawabannya C, apakah jawabannya D? Di mana pilihan jawaban A adalah Amerika dulu, kemudian Afrika, Eropa, Asia, Australia. Kalau B itu Asia dulu, kemudian diikuti Amerika, kemudian Afrika, Eropa, Australia. Apakah C Australia dulu, kemudian Afrika, Eropa, Asia, Amerika? Apakah D Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia? Yang mana kira-kira jawaban yang benar menurut Anda, menurut pengetahuan yang Anda miliki, ya, mengenal benua-benua yang ada di muka bumi ini? Yuk, silakan. Saya tunggu 1-2 menit. Dipikir-pikir lagi, jangan sampai salah. Soal terakhir ya. Baik, sudah jawab semua? Wah, tinggal 3 menit ya jawab waktunya. Jawaban yang benar untuk 5 urutan benua dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah tara, ini dia jawabannya. Apa tadi jawabannya? Asia dulu. Jadi Asia itu merupakan benua yang terbesar di bumi. Kemudian Amerika, kemudian Afrika, Eropa, Australia. Duh, Amerika sama Afrika tuh gedean Amerika, Mbak. Jadi Amerika dulu ya, Mbak Sofia Karin. Jadi Asia dulu, kemudian Amerika, diikuti Afrika, kemudian Eropa, dan yang terkecil adalah Australia. Nah, itu sudah dijelaskan tuh Mas Dharma. Katanya Asia total luasnya adalah 44.580.000 kilometer persegi. Kilometer persegi apa apa tuh ukuran luas atau jaraknya itu? Oke, teman-teman sekalian, ini sudah mau habis waktunya, tinggal 2 menit lagi. Jadi tidak sampai 10 nomor. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mereview kita, flashback ulang ingatan-ingatan kalian yang sudah terkubur lama. Wah, bahasanya alay ya Pak Arik ya. Ya, mudah-mudahan dengan soal-soal yang sederhana, ringan, dan simpel tadi bisa membuka kembali ingatan-ingatan kalian ya yang pernah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu, supaya teman-teman sekalian nanti bisa mengerjakan soal ujian baik UPK, UN dengan mudah. Ya kan cepet banget ya kalau seperti ini ya. Ya ini tinggal 1 menit lagi. Untuk itu nggak apa-apa ya, besok kita teruskan lagi kalau masih ada waktu. Kita akan melanjutkan karena saya sudah siapkan
20 soal sebenarnya, jadi masih separuh lagi untuk kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk itu kita tutup saja pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa menutup pelajaran, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wah, saya habis ini masih ngajar Mas Dharma. Jadi Mas sudah ditunggu di kelas sebelah, jadi ya nggak bisa di-extend kelasnya ya. Baik, kalian juga ditunggu kan sama Pak Dery kalau nggak salah. Habis ini masih ada kelas ya. Kalau gitu saya akhiri saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pelajaran minggu depan. See ya.